Setelah Afu mengadu pada gurunya, dia dan Zhao Wutai pergi ke toko Wang Ling untuk balas dendam. Tapi begitu bertemu Wang Ling, Zhao Wutai tidak langsung bertindak, terutama saat melihat dua ukiran kayu tetua sakte awan putih. Jadi Zhao Wutai duduk dulu dan meminta anggur yang diminum Wang Ling saat ini dan memulai percakapan. Faktanya manusia atau kultivator dengan tingkat kultivasi rendah tidak dapat mengetahui bahwa mereka saling bertukar pukulan melalui pikiran di bawah alam bawah sadar mereka. Semakin tenang semakin bahaya. Zhao Wutai mengatakan pada Wang Ling bahwa tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Menggunakan dunia fana untuk berubah menjadi manusia fana, aku mengagumimu. Wang Ling membalas perkataannya. Jika Zhao Wutai menggunakan muridnya untuk berubah menjadi manusia fana dengan menggunakan emosi seorang guru dan orang tua untuk memahami surga, hasilnya sama dengan milikku, jadi tidak perlu dikagumi. Zhao Wutai mengusulkan Wang Ling berkompetisi siapa yang lebih cepat mencapai tahap formasi jiwa lebih dulu. Tapi Wang Ling tidak menanggapinya. Setelah itu Wang Ling dan Zhao Wutai saling kenal. Zhao Wutai tersenyum dan berkata, "Teman kultivator Wang, kamu pasti akan mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun. Aku akan mengucapkan selamat awal hari ini." Wang Li membalas perkataan itu bahwa hal itu terlalu awal sebelum waktunya. Dari sudut pandangnya, apakah sesama kultivator Zhao dapat mencapai tahap formasi jiwa itu tidak pasti, tetapi muridmu akan mati dalam 100 tahun. Mata Zhao Wutai melotot, tapi dia tetap diam. Mimin harus mengatakan, meskipun Zhao Wutai saat memasuki toko Wang Ling, tujuannya adalah jahat. Setiap kata yang telah dia ucapkan dan setiap tindakan yang telah diambilnya dipenuhi dengan niat buruk. Jadi guys, berhati-hatilah di dunia yang dipenuhi tipu daya yang memikat. Awalnya Zhao Wutai ingin menggerakkan sisi kompetitif atau Wang Ling bertindak impulsif. Jika dia berhasil, maka Wang Ling tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa. Meskipun rencananya digagalkan oleh Wang Ling, Zhao Wutai tidak menyerah. Dia terus memberi selamat kepada Wang Ling karena akan berhasil dalam 100 tahun. Dengan kata yang sangat berbeda tapi memiliki arti yang sama. Melihat bahwa Zhao Wutai terus berusaha menyerangnya, Wang Ling akhirnya membalas. Wang Ling juga mengatakan hal yang sama. Pertama, muridnya akan mati dalam 100 tahun dengan versi kata yang berbeda dan dimodifikasi. Kedua, mengungkapkan sifat kejam sejati dari Zhao Wutai dan memunculkan kesedihan dan kehancuran hati yang akan dia rasakan di masa depan. Pada saat yang sama, Wang Ling juga meninggalkan bekas rasa sakit di hati Afu. Tujuannya juga sama, agar Zhao Wutai mengalami situasi kegagalan saat menerobos tahap formasi jiwa. Tetapi Zhao Wutai juga memahami perkataan itu. Dalam pertukaran pikiran ini dimenangkan oleh Wang Ling, menyebabkan Zhao Wutai tersenyum pahit dan memberi hormat lalu berkata pada Su Tao, "Katakan pada rajamu untuk mengirimkan barang itu ke kuil dalam waktu 3 hari, dan aku akan membiarkan masalah ini." Dengan itu, dia dan Afu pergi dari toko Wang Ling. Sementara Su Tao tercengang atas apa yang dia lihat di depan matanya dan akhirnya memilih pergi. Kemudian, Wang Ling kembali mengukir patung kayu seperti biasanya. 7 hari setelah Su Tao pergi, dia kembali dengan seorang pria parubaya yang memiliki tampilan royalty di wajahnya. Orang ini dengan hormat datang ke toko bersama Su Tao. Tidak peduli tentang statusnya, dia berlutut dan bersujud 3 kali ke Wang Ling. Setelah itu, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan dengan hormat meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia dan Su Tao dengan hormat pergi. Wang Ling masih belum mengucapkan sepatah kata apapun. Baru setelah mereka pergi, Wang Ling mengambil tas itu dan memeriksanya, menemukan sejumlah besar batu roh di dalamnya. Kemudian waktu berlalu dengan cepat dan 5 tahun berlalu.
Pada hari ini, ayah Daniu akhirnya mati. Ada bendera putih di luar toko besi dan gelombang tangisan bisa terdengar dari dalam. Wang Ling berdiri di luar tokonya sendiri ketika dia menatap toko besi. Dia tidak mungkin melupakan adegan 20 tahun yang lalu di mana ayah Daniu yang baik hati mengundangnya ke rumahnya untuk makan malam beberapa kali. Namun saat ini, Wang Ling tidak bisa berbuat apa-apa karena menjadi tua dan sekarat karena usia tua adalah bagian dari pemahamannya tentang surga. Bahkan jika dia menggunakan metode menantang surga untuk memperpanjang kehidupan ayah Daniu, itu hanya akan beberapa tahun sebelum dia akhirnya diambil oleh siklus kematian. Wang Ling berdiri di depan toko dan menghela nafas. Bunga dengan kelopak hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Wang Ling kemudian memasuki toko besi yang di dalamnya suasananya sedih sedang terjadi. Ibu Daniu dan istrinya beserta anaknya berada di sebelah peti mati dengan air mata berlinang. Mereka dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan atas kepergian kepala keluarga mereka. Wang Ling hanya bisa menghela nafas melihat ini. Dia kemudian membakar dupa untuk memberikan penghormatan terhadap ayah Daniu. Saat dia memberikan penghormatan, asap hitam muncul di atas tubuh ayah Daniu. Itu berkumpul sampai akhirnya membentuk arwah ayah Daniu yang kebingungan melihat sekelilingnya, sampai pandangannya tertuju pada Wang Ling. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya selain Wang Ling. Wang Ling menghela nafas dan menghancurkan bunga hitam di tangannya menjadi bubuk hitam. Itu berubah menjadi binti-binti cahaya dan mendarat di arwah ayah Daniu. Ayah Daniu bersyukur melihat Wang Ling dan menyadari bahwa dia bukanlah manusia fana. Dia berlutut dan bersujud beberapa kali ke arah Wang Ling. Kemudian dia dengan enggan memandangi istri dan Daniu ketika seluruh tubuhnya naik ke langit dan segera menghilang. Mata anak Daniu bersinar menatap langit berkata, "Ayah, ibu, aku melihat kakek." Namun tidak ada yang percaya dengan kata-kata seorang anak kecil karena pikirannya masih dianggap tidak normal. Seperti Mimin dulu dianggap gila. Wang Ling dengan menyesal melihat sekeliling, terutama saat melihat ayah Daniu yang terbaring tak bernyawa setelah 20 tahun bersama. Setelah itu pandangannya jatuh pada ibu Daniu. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia baru berusia 30 tahunan. Dia sekarang berusia lebih dari 50 tahun. Mata Wang Ling bergerak pada Daniu yang dulunya adalah seorang anak kikuk yang memasuki toko Wang Ling. Dia sekarang sudah dewasa. Tidak hanya dia menikah dan punya anak, tapi dia bahkan mengirim orang tuanya ke kuburannya. Memikirkan hal ini, hati Wang Ling tiba-tiba mendapatkan sedikit pengertian dan secara perlahan menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Dalam 20 tahun lebih ditambah menjadi manusia, Wang Ling merasakan untuk pertama kalinya gerbang untuk memahami surga. Dalam keadaan bingung di dalam tokonya, satu-satunya yang tersisa adalah sepotong indera ilahinya. Interaksi Wang Ling dengan ayah Daniu, ibu Daniu, dan Daniu terlintas di benaknya. Penampilan ketiganya secara bertahap berubah selama 20 tahun lebih ini. Wang Ling merasakan energi tak terlihat di sekitar mereka, menyebabkan orang tua Daniu secara bertahap menjadi tua dan Daniu secara bertahap menjadi tua juga. Pada saat ini, Wang Ling bisa merasakan tubuhnya tiba-tiba mulai melayang dan semakin tinggi. Ketika dia melayang ke udara, dia melihat banyak manusia dan melihat energi misterius di sekitar bunga dan pepohonan. Kekuatan ini berasal dari surga, dan Wang Ling secara tidak sadar ingin menemukan sumber kekuatan ini. Secara bertahap, dia merasa dirinya melayang semakin tinggi dan pemandangan kota menjadi semakin kecil dan lenyap. Mata Wang Ling melihat energi yang terus mengalir ke suatu tempat yang seperti pusaran planet berwarna kuning, tapi belum terlihat ujungnya. Kepribadian Wang Ling sangat keras kepala. Selain itu, dia juga memiliki tekad. Jadi inilah yang membuatnya ingin mencari sumber energi ini. Tubuhnya terbang lebih tinggi.
Tetapi tepat sebelum dia berjalan terlalu jauh, sebuah batu raksasa dengan seorang kakek-kakek tua berambut putih duduk di sana. Ketika dia melewati Wang Ling, dia sangat tertarik dengan bakat Wang Ling dan berkata, "Aku sungguh tidak menyangka ada seseorang yang bisa memahami begitu dalam tentang ini yang hanya dari planet sampah kultivasi ini. Tetapi dengan kultivasi jiwa yang baru lahir belaka, bahkan jika kamu menggunakan pemahaman ini untuk mencapai tahap formasi jiwa, kamu terlalu serakah. Surgawi Dao jenis ini akan membutuhkan jutaan tahun untukmu menemukan sumbernya. Ketika itu terjadi, tubuhmu sudah membusuk. Sudahkah kamu mempertimbangkan hal itu?" Wang Ling kaget dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Kakek itu berteriak, "Namaku Tian Yunzi. Sejak kita bertemu, aku akan membuat kesepakatan. Jika kamu bisa keluar dari planet budidaya sampah ini dan datang menemuiku di planet Tianyun, aku akan menjadikanmu murid kehormatan selama 100 tahun. Dengan itu dia menggerakkan tangannya dan jiwa Wang Ling tersapu kembali ke tubuhnya, membuat Wang Ling terbangun dengan ekspresi tercengang dan berkeringat dingin. Setelah memahami surga ini, kekuatannya meningkat dari tahap tengah ke tahap akhir puncak jiwa yang baru lahir. Setelah itu Wang Ling memulai mencoba mengukir kembali King Song, dan setelah sekian lama mengalami kegagalan, akhirnya Wang Ling berhasil mengukir patungnya. Sekarang Wang Ling percaya bahwa dia tidak jauh dari tahap formasi jiwa. Kemudian 10 tahun telah berlalu dan Wang Ling sudah semakin tua. Ibu Daniu meninggal karena kesedihan 7 tahun lalu. Pada titik ini, Daniu mengelola sendiri toko besi dan dia juga terus-menerus mengajari putranya seni pandai besi, sehingga suatu hari putranya dapat mewarisi toko. Namun setelah 3 tahun berlalu, putra Daniu bernama Xiao Niu menarik perhatian seorang kultivator bernama Wen Zhao dari Sakti Awan Putih dan dibawa kembali sebagai muridnya. Daniu sangat bangga bahwa putranya akan menjadi immortal dan memberitahu banyak orang. Wang Ling sudah memperhatikan bahwa Xiao Niu memiliki bakat yang lebih baik dari Wang Ling untuk menjadi seorang kultivator. Oleh karena itu, sebelumnya Wang Ling telah memberi Xiao Niu banyak pil untuk mengubah tubuhnya menjadi lebih baik. Terutama kultivator Wen Zhao yang hanya pada tahap formasi inti memiliki kepribadian yang baik setelah Wang Ling selidiki. Setelah Xiao Niu pergi, Daniu mempekerjakan orang di toko pandai besinya, dan dia selalu datang untuk melihat Wang Ling mengukir patung. Daniu telah menganggap Wang Ling sebagai satu-satunya orang tuanya. Akibatnya, pada tahun-tahun terakhir kehidupan Wang Ling sebagai manusia di ibu kota, dia bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Kemudian musim dingin tiba, salju turun dengan deras. Dalam 30 tahun lebih, Wang Ling sudah ada di sini. Namun dia belum pernah melihat salju setebal dan sekeras ini sebelumnya. Salju menutupi seluruh ibu kota. Banyak atap runtuh di bawah tekanan semua salju ini. Beberapa orang yang lebih lemah membeku sampai mati. Hampir setiap pagi, orang akan menemukan 1 atau 2 mayat beku di sudut jalan. Beberapa orang yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi berkumpul di restoran dan berbicara tentang salju seberat ini yang belum pernah terjadi selama ratusan tahun. Ini juga memaksa banyak toko di ibu kota untuk tutup dan semua orang bersembunyi di rumah mereka, duduk di depan tungku untuk menghangatkan diri. Wang Ling segera menyadari bahwa salju ini memang sangat aneh dan ada jejak niat membunuh di dalam salju. Meskipun sangat samar, tetapi harus dikatakan bahwa salju ini menutupi seluruh aliansi 4 sakti. Jadi niat membunuh ini hampir mengerikan. Salju ini tidak datang dari awan, tetapi muncul dari udara tipis di langit dan awan besar menutupi seluruh aliansi 4 sakti. Pada hari ketiga, sebuah petir menyambar dari langit di berbagai ibu kota dan membunuh beberapa kultivator.
Tidak lama setelah itu, potongan pelaka giok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sudut timur, selatan, barat, dan utara. Setiap potongan pelaka giok jatuh ke setiap tangan kultivator. Wang Li melambaikan tangannya dan mengambil pelaka giok itu dan mendengar suara berkata, "Semua kultivator di dalam aliansi 4 sakte bersiaplah untuk perang. Sakte tinta air, sakte awan putih, sakte kayu hijau, dan sakte jiwa hitam memanggil semua kultivator nakal untuk berkumpul." Wang Li merenung sebelum menghancurkan pelaka giok di tangannya. Dia kemudian terbang ke langit di atas ibu kota. Tanpa disangka, Wang Li menemukan sumber salju yang merupakan sebuah batasan besar. Kemudian Wang Li membentuk segel dan berbagai lingkaran batasan mengelilingi kelemahan batasan salju itu untuk dihancurkan. Namun tidak disangka, dengan indera ilahinya, Wang Li menemukan ada lebih banyak batasan salju di setiap wilayah 4 aliansi. Wang Li dapat merasakan suasana bahaya mengerikan akan segera terjadi.